Assalamualaikum, jumpa lagi di dapur Enisa Yuliati. Di video kali ini aku pengen banget bikin kue cucur gula merah. Yuk langsung aja ke cara membuatnya. Dikarenakan aku mau bikin kue cucur gula merah, tentu aja aku pakainya gula merah atau gula Jawa yang lumayan agak banyakan. Dan aku saranin teman-teman untuk pilih gula Jawanya itu yang warnanya cenderung gelap, coklat tua ya, agar warnanya cantik. Sebelum dipakai, aku iris-iris dulu. Aku sisir-sisir dulu, sisir tipis-tipis gula Jawa agar melelehnya jadi cepat ya teman-teman. Dan setelah selesai disisir, untuk gula Jawanya ini mau aku pindahkan ke dalam panci atau saucepan karena aku tidak suka yang terlalu manis teman-teman. Jadi gula pasirnya aku tambahkan 2,5 sendok makan aja. Jangan lupa ditambahkan juga daun pandan sebagai aromatik dan kita lelehkan juga bersamaan dengan air ya teman-teman. Untuk air gula ini cukup dididihkan hanya sampai gula Jawa beserta gula pasirnya leleh aja ya. Dan setelah air gula Jawanya disaring, selanjutnya mau aku simpan dulu ya teman-teman sampai menjadi hangat-hangat kuku. Sambil lalu menunggu, ini aku siapkan tepung terigu juga tepung berasnya. Untuk ukurannya ini 1:1 ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman untuk menambahkan sejumput garam agar rasanya seimbang. Setelah beberapa menit, air gula Jawanya jadi hangat-hangat kuku. Selanjutnya mau aku tuang gula Jawa ini sedikit demi sedikit ke dalam wadah berisi tepung terigu juga tepung beras. Perlu diingat ya teman-teman, tuang air gula Jawa wajib hangat-hangat kuku, dan untuk pengadonan juga harus menuangkan air Jawanya sedikit demi sedikit sambil lalu diublek-ublek agar gelembung-gelembung udaranya masuk agar adonan cucurnya juga jadi empuk elastis nantinya. Dan selanjutnya teman-teman, kita ublek-ublek terus adonannya sampai adonan kue cucur seperti di video ya. Adonannya sedikit leket mirip dengan gulali, ini syarat ya teman-teman agar kue cucur kalian bersarang menjadi empuk elastis. Jadi adonan jangan langsung diencerkan ya. Kalau adonan kue cucurnya udah mulai mulus, tidak ada yang menggerindil lagi, lanjut kita tambahkan air gula Jawa sampai adonan kue cucurnya tidak begitu kental, juga tidak begitu encer. Kekentalannya mirip sekali dengan adonan kulit gorengan, tetapi ini versi yang sedikit lumayan kental ya. Dan bisa kalian lihat sendiri ya, teman-teman lihat sendiri cara ngaduknya itu dengan diublek-ublek sampai selesai, sampai mendapatkan kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Untuk kekentalan dari adonan cukup seperti ini ya teman-teman. Cukup hentikan sampai di sini pengadukannya, dan adonan kue cucur ini mau aku simpan semalaman pada suhu ruang. Dan untuk sisaan air gula Jawa kurang lebih 30 ml sama, ini mau aku simpan juga sisanya teman-teman. Kebesokannya adonan makin kental, jangan khawatir adonannya tidak basi ya teman-teman, ini masih aman. Sembari diaduk atau diublek-ublek, aku tambahkan dengan sisaan air gula Jawa kurang lebih 3-4 sendok makan. Dan air gula Jawa ini udah aku hangatkan ya. Jangan lupa untuk selalu menambahkan air gula Jawa dalam keadaan gula Jawanya masih hangat-hangat kuku. Kalau adonannya udah diublek-ublek sampai gelembung-gelembung pada adonan naik, aku ukur untuk percetakannya, aku tuang ke dalam cetakan kue mangkok seperti ini ya teman-teman. Sebelum wajannya terlalu panas, ini mau aku goreng ya teman-teman. Panas wajannya harus pas, tidak boleh terlalu panas, juga panas wajannya juga tidak kurang ya. Pakai api sedang dan minyaknya juga nggak boleh banyak-banyak. Aku ukur minyaknya ini 60-65 ml di wajan. Kalau bisa, kalian pakai wajan cekung ya, bagian bawahnya. Terus disiram ya teman-teman, kue cucurnya sampai berserat dan bagian tengahnya keluar lubang mirip larva. Kalau lubang di bagian tengahnya mirip larva, itu tandanya adonan kue cucur teman-teman berhasil.
Untuk 3-4 kali penggorengan, aku tambahkan dengan 1 sendok makan minyak. Ingat, jangan banyak dan minyaknya juga jangan sampai terlalu panas, apalagi sampai mengeluarkan asap dari wajannya. Penggorengan selanjutnya, aku coba zoom nih teman-teman, agar kelihatan jelas untuk serat-serat pada kue cucurnya, juga lubang larvanya agar terlihat makin jelas juga ya teman-teman. Nah, selesai semua digoreng, jadinya seperti ini nih teman-teman. Serat-seratnya di bagian pinggir kue cucur sangat terlihat jelas sekali. Dan lubang larvanya juga keluar, bagian tengah kue cucur empuk elastis, tidak keras, atau di bagian pinggirnya asli garing, renyah, enak banget teman-teman. Kue cucurnya ini manisnya pas kalau kalian suka manis teman-teman. Gula pasirnya bisa ditambahkan lagi ya, melebihi ukuran di description box. Walaupun udah seharian, kue cucurnya masih empuk teman-teman, gak keras. Kalian harus ikuti dengan seksama resepnya agar kue cucur kalian empuk tahan lama, berserat, lubang larvanya keluar, dan bagian pinggirnya jadi garing. Resep kue cucur ini bisa kalian pakai untuk ide jualan, atau mau dibikin untuk suguhan tamu, atau isian snack box. Pastinya cocok banget ya teman-teman, karena kue cucurnya empuk walaupun udah seharian. Terima kasih atas dukungan kalian semua teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen. Jangan lupa masukannya juga. Sampai jumpa di video masak selanjutnya. Bye-bye.